Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Sabtuari Sugiarto di edisi bonus untuk teman-teman yang sudah membeli buku saya Mencari Jalan Pulang. Coba lihat kaos yang saya pakai, Real Man Buy Everything Without Riba. Masya Allah, ini kaos bukan buatan saya dikasih. Gak tahu siapa yang bikin, tapi terima kasih ya. Cocok dengan ukuran saya yang besar. Satu hal yang pengen saya bagi kepada teman-teman yang pengen hijrah adalah tentang bagaimana sih proses melunasi hutang yang terlanjur kita terjerat di perbankan. Dulu tahun 2015 hutang saya ada di 13 titik. 1, 2, ini 10 tambah 3 lagi. Masya Allah, ya toh, banyak ya. Dan hutang saya sampai 2,1 miliar. Pusing. Tiap bulan dapat untung hanya buat bayar cicilan, nggak pernah bisa nabung. Di luar saya dianggap sebagai pembicara yang sukses, pembicara yang bisa menginspirasi banyak orang, tapi di dalam hatinya nyesek ya toh. Kenapa nggak bisa nabung? Tiap bulan harus keluar untuk bayar utang-utang dengan bunga dan berbunga. Dan satu ketika saya dipertemukan oleh teman-teman ustadz yang paham fikih muamalah yang menyadarkan saya curhat ke mereka selama 6 tahun saya berbisnis kok sering banget banyak alangannya ya. Dari yang ditipu karyawan, kecelakaan berkali-kali, kantor dibobol maling, istri saya pun kecelakaan, kebakaran, hampir semuanya terjadi. Dan saya diingatkan oleh seorang kawan yang ngomong seperti ini, Sab, kalau kamu tahu dengan gaya hidup bahwa kamu berbisnis dengan mengandalkan utang bank riba itu, resikonya adalah akan dimusnahkan oleh Allah. Karena hadisnya jelas, jauhi 7 perkara yang menghancurkan, salah satunya adalah memakan riba. Siapa itu yang memakan riba? Bukan hanya orang yang meminjamkan duit ternyata, tapi mereka yang minjemin, yang nyetor, yang nyatet, yang jadi saksi. Empat-empatnya kena. Saya jelas kena karena saya tiap bulan nyetor bunga berbunga dari pinjaman yang saya lakukan. Dari situ saya tersadar, bener ya, ternyata kalau saya ngeyel dengan aturan Allah, gampang bagi Allah untuk menyelesaikan semua masalah saya dengan cara yang nggak enak gitu loh. Kamu bandel di sini ya, kamu di laundry di sini. Kamu bandel di sini ya, kamu di laundry di sini. Saya pernah beli mobil dengan leasing dan mobil tersebut nyemplung ke jurang itu pernah. Yang mobilnya dipecah kacanya, di dalamnya ada iPad, belinya pakai kartu kredit, hilang semua. Pernah juga. Ya, jauhi 7 perkara yang menghancurkan, diantaranya memakan riba. Saya sudah ngerasain, ya, saya sudah ngerasain. Sejak itulah saya tersadarkan dan memutuskan untuk hijrah. Karena teman-teman saya yang lain di berbagai kota di Indonesia tuh mereka hijrah, yang punya cabang banyak, punya kantor megah dijualin semua, dan mereka memutuskan untuk hidup tanpa utang dan riba. Ada ustadz yang menelpon saya sampai 1 jam. Salah satunya Ustadz Samsul Arifin, Ustadz Fatih Karim, mereka tinggal di Bogor, saya tinggal di Jogja. Jadi telepon sampai 1 jam. Dan dibilangin, Mas, baca Al-Baqarah Al-Quran ayat 278, 279. Tinggalkan sisa riba atau engkau diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Nggak bisa ngeles lagi, Masya Allah. Tidak ada dalam Al-Quran yang Allah menyatakan perang kecuali kepada para pelaku riba. Langsung tak, gelisah. Sejak itulah saya memutuskan rebukan dengan istri bahwa saya akan menjual beberapa aset yang saya miliki untuk melunasi utang. Saya putuskan nih, mana yang akan saya jual, mana yang saya pertahankan. Dan ini akan menjadi ilmu yang ternyata banyak diikuti oleh banyak orang luar di sana, mereka yang hijrah kembali ke titik nol, seperti judul buku saya itu, dengan melakukan proses-proses yang akan saya jelaskan setelah ini. Yang pertama, langkah-langkah untuk bebas dari jeratan utang dan riba. Langkah paling dasar adalah bertobat. Bertobat, minta ampun sama Allah. Ya, teman-teman yang muslim, sholat tobat sebanyak-banyaknya. Setiap menjelang sholat, sesudah sholat tobat, minta ampun pada Allah karena sudah pernah melakukan transaksi riba. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berazam. Berazam itu bercita-cita sampai mentok. Di hati kita sudah tahu bahwa yang namanya riba itu adalah haram. Yang namanya riba itu dilaknat oleh Allah, diperangi oleh Allah. Dan itu jijik, seperti ketika Allah mengharamkan babi, mengharamkan judi, mengharamkan khamr, berarti kita pun ketika melihat transaksi riba juga harus jijik. Oh, ini kayak babi ya, ini seperti khamr ya, harus sudah merasa jijik. Dari situlah akhirnya dulu saya zaman ketika dapat surat tagihan, yang saya ambil itu spidol besar dan saya tulisi, mohon maaf, itu nama binatang-binatang berkaki 4. Artinya apa? Saya seperti melaknat tagihan itu loh. Wah, ya Allah, benar-benar. Tapi yang ini ya, bukan kambing, enggak, yang lebih kejam dari itu. Untuk membuat apa? Rasa benci itu muncul dan bersumpah, ya Allah, bantu saya untuk bisa menyelesaikan ini. Yang ketiga adalah perbaikan ibadah total.
Kita harus nyiapkan mental kita untuk menjadi orang yang bebas utang, sudah tobat, sudah berazam, perbaiki ibadah total. Saya ingat dulu tuh saya jarang banget kalau sholat di masjid tuh hanya ketika Jumatan toh. Dulu saya sholat ke masjid itu hanya Jumatan toh. Ketika sudah sadar seperti ini harus mulai paham nih, sholat diutamakan, bisa tepat waktu di masjid. Kalau memang saya tidak berhalangan, tidak di masjid, di jalan, ya dilakukan secepatnya di awal waktu. Ketika dalam kondisi sakit, saya sholat di rumah, ngajak berjamaah ibu saya atau istri saya, tapi diupayakan selalu bisa sholat di masjid berjamaah. Bahkan di beberapa momen ketika di puncak saya pengen lunas hutang dalam hitungan bulan, saya sampai ya memantaskan diri, subuh itu belum azan, saya sudah di masjid dan saya azan. Dan sampai nangis azan itu ketika ingat, ya Allah, saya tuh pengen banget hidup bebas tanpa utang sambil azan subuh tersebut. Memantaskan diri, perbaiki ibadah total agar Allah tuh ngelirik kepada kita gitu loh. Oh, ini hambaku yang memang niat beneran. Terus yang keempat apa? Sudah mulai untuk berani melakukan tindakan melepas aset. Misalnya ada suatu barang yang memang kita di sini ini utangnya banyak nih. Ngapain dipertahanin, mending jual saja. Ada 3 pilihan sebenarnya. Yang pertama amputasi. Amputasi itu langsung jual. Nggak peduli untung rugi, pokoknya terjual dan bisa melunasi utang. Yang kedua rawat inap. Rawat inap itu tidak harus dijual, tapi kita berusaha keras agar ini segera lunas. Misalnya nih, saya punya rumah KPR dulu 15 tahun, saya targetin ya Allah dalam waktu 3,5 tahun lunas. Dan ternyata Allah menguatkan saya, rumah KPR saya itu selesai dalam 3,5 tahun. Tidak jadi saya jual. Yang terakhir ini adalah rawat jalan. Jadi kita selesaikan sesuai dengan jadwal yang sudah dijadwalkan. Misalnya kamu punya tagihan motor nih, sudah selesai, sudah berjalan 2 tahun, tinggal 1 tahun lagi. Motor tersebut tidak harus dijual, kamu boleh menyelesaikan dan itu menjadi hak kamu. Tapi jangan pernah lagi membuka akad riba. Baik tadi yang amputasi, rawat inap maupun rawat jalan, ini sudah satu komitmen tidak akan mengulangi buka akad riba lagi. Ya, jadi harus komitmen, ini tidak boleh lagi ada akad-akad terbaru. Selesaikan yang sudah terjadi dengan terhormat dan jangan pernah mau ditawari utang apapun. Yang kelima adalah mulai menaikkan pendapatan. Misalnya kamu seorang karyawan, punya jam kerja 8 jam, punya utang sekian puluh juta harus diselesaikan, yang kalau dalam hitungan manusia kamu akan selesai ini butuh waktu 8 tahun dari gajimu toh. Nah, kamu harus berpikir gimana caranya punya pendapatan di luar gaji yang bisa untuk bisa menyelesaikan utang ini secepat-cepatnya. Artinya apa ya? Kamu harus bekerja di luar jam kerja. Memang capek, memang berdarah-darah. Tapi kalau niatnya adalah untuk segera melunasi hutang, bakal ada energi luar biasa yang kamu miliki untuk menyelesaikan itu semua. Mau jadi driver, ojek online juga nggak masalah ya. Belajar jualan online produk orang lain, makelaran pun nggak masalah. Jualin tanah orang, rumah orang, makelar dapat komisi, nggak masalah. Artinya kalian bekerja lebih keras di luar dari masamu bekerja normal supaya mulai memiliki pendapatan untuk menyelesaikan utang-utang tersebut. Yang keenam, tunda semua kesenangan. Handphone nggak usah ganti, nggak usah beli baju baru, nggak usah beli apapun yang hanya mengeluarkan uang secara tidak ada manfaatnya. Tekan, bilang sama istri, sama keluarga, saya tidak mau beli apapun. Tiap dapat uang diniatkan, dikumpulin untuk bayar pokok utangmu. Ya, nanti kalau sudah terkumpul datang ke bank, saya pengen bayar 10 cicilan, kan keren. Beberapa bank langsung mengizinkan, tidak masalah, langsung dikurangi dari pokok dan bertahap. Akhirnya harusnya selesai dalam waktu 4 tahun, selesai dalam waktu hanya 1,5 tahun. Why not? Karena apa? Kita melakukan percepatan-percepatan untuk membayar utang tersebut. Yang ketujuh, kamu harus banyak doa. Minta doa juga dari orang-orang sekitarmu. Karena apa? Kalau dalam hitungan manusia, energi kita tuh seperti apa sih? Tapi ketika Allah ridho, orang-orang mendoakan, ada energi luar biasa yang berkumpul untuk mensupportmu. Minta doa sama orang tua, terutama ibu. Dulu saya ketika mengejar itu tiap hari minta doa sama ibu, ya doakan bu agar segera lepas dari utang. Ini sofa ini jadi saksi nih. Kalau saya pulang subuhan, kadang saya mencium kaki ibu saya dan minta doa agar utang saya lunas. Ini sofanya. Nah, nih sofanya ini jadi saksi. Ya. Terus berikutnya adalah minta doa melalui sedekah. Ada perintah di Al-Quran, kita harus bersedekah dalam kondisi lapang maupun sempit. Dan itu dilakukan saja. Misalnya nih, ketika kalian punya uang, baru punya uang, dapat rezeki 1 juta, sedekain 100 ribu, 200 ribu, walaupun kamu masih punya utang 5 juta, why not? Nggak masalah. Bayar utang tetap, tapi sedekah jalan terus. Ya, ingat, kalau ada pertanyaan penting mana sedekah atau bayar utang? Bayar utang itu wajib, sedekah itu sunnah. Tapi dilakukan buat orang yang tahu ilmunya, utang dibayar, sedekah jalan terus. Utang dibayar, sedekah jalan terus. Utang dibayar, sedekah jalan terus. Sedekah jalan terus, utang dibayar. Lama-lama itu akan mempercepat proses.
Karena apa? Kata Nabi, orang yang bersedekah akan mendatangkan rezeki. Orang yang bersedekah menjauhkan dari bala. Orang yang sedekah dijamin sehat dan selamat. Ini kan luar biasa. Dijamin rezekinya loh. Why not? Tiba-tiba kamu dapat rezeki luar biasa di luar sana, bayaran lagi buat bayar utang. Terus kayak gitu. Memang sakit, capek, berdarah-darah. Tapi ada satu momen luar biasa yang akan kamu temui, yaitu apa? Ketika satu hari utangmu lunas. Bebas dari semua cicilan, dan kamu hidup tenang tanpa utang. Selamat berjuang, kamu pasti bisa.